رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصدق لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. لا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك وإنما أمرك ونهاك عن هذه لما يعود عليك. Tidaklah dapat memberi manfaat kepada Allah oleh taatnya engkau, dan tidaklah memberi mudarat kepada Allah oleh maksiatnya engkau kepada Allah. Hanya saja Allah memerintahkan taat, melarang maksiat, lima ya'udu, karena ada manfaat atau mudarat yang kembali alaika atas diri engkau. Man amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa'alaiha. Ini Imam Ibnu Athaillah memberikan pengertian dan pemahaman kepada kita dalam setiap kita taat. Kalau kayaknya ada beranggapan seolah-olah taat itu Allah Ta'ala itu mengambil manfaat, atau ketika kita maksiat Allah Ta'ala itu dirugikan. Nah itu raja dunia. Allah tuh kada berhajat bergantung, kada bergantung lawan sesuatu apapun selain kepada makhluk ini. Taat kada memberi manfaat, maksiat makhluk kada memberi mudarat. Aila tanfa'uhu ta'atuka, kada kau memberi manfaat kepada Allah Ta'ala itu oleh taatnya engkau. Li'annahu ghaniyun 'anil 'alamin wa 'amalihim, karena Allah Ta'ala itu kaya, orang kaya itu kada berhajat daripada seluruh alam semesta. Masih Allah, manusia, jin, malaikat, itu Allah kada berhajat. Wa amalihim, atau Allah kada berhajat kepada amal-amal mereka itu sekalian alam. Wala tadurruhu ma'siyatun, dan kada kau memberi mudarat oleh maksiatuka, oleh maksiat engkau kepada Allah. Kenapa? Litanazzuhi ta'ala ayyasihi makruh min khalqih, karena Allah Ta'ala itu disucikan, dihindarkan daripada segala sesuatu yang sampai kepada Allah Ta'ala perkara yang ada diketujui dari makhluknya. Karena apa? Ada rugi Tuhan tuh kita maksiat, ada rugi. Nah indah banget apa? Allah nyuruh kita taat, melarang kita maksiat. Wa innama amaraka, hanya saja Allah memerintahkan engkau bihadhihi ta'at, dengan ini taat. Wa nahaka bihadhihi, dan Allah melarang engkau dengan ini maksiat. Lima, karena ada satu manfaat atau mudarat yaudu, yang kembali manfaat mudarat ini ilaika, kepada alaika, kepada engkau. Minal manafi' wal masalih fid darain, manfaat atau maslahat di dalam dunia dan akhirat. Wa dzalika 'ala sabil tafaddul minhu. Nah, taatnya seorang hamba itu Allah berikan manfaatnya besan hamba itu. Allah memberi itu bukan lantaran taat keberi gitu. Seandainya hamba itu nak ada taat, bisa diberi Tuhan, memberi manfaat, diberi maslahat. Makanya ala sabil tafaddul, atas jalan semata-mata kepemurahan Allah. Itu cuma-cuma. La ala wajil ijab alaih, bukan atas jalan kewajiban atas Allah Ta'ala. Kalau bang dia taat hamba, wajib Tuhan berikan. Karena kadang-kadang mewajibkan Allah siapapun, selain itu kadang-kadang engkau mewajibkan Allah. Berarti Allah diintimidasi lah. Ada Tuhan yang dipaksa itu. Ini bila kita taat nih lawan Tuhan, itu manfaatnya dalam kita. Man amila salihan fali nafsi, barang siapa beramal saleh pali nafsi, lamnya lil manfaat, maka kembalilah manfaat untuk orang yang beramal saleh itu.
Jadi jangan harap puji makhluk, jangan harap amplop makhluk. Diberi urang tak ada kayaknya gawi namanya itu amal soleh. Nah ikan menolongi orang itu amal soleh, manfaatnya Allah beri datangkan dengan ala sabi tafadhul atas jalan karunia pemberian Allah semata. Berian Allah lebih gandal daripada berian makhluk. Kalau orang membalasi paling amplop sekali itu ibadahnya kali lagi. Yang kalinya orang bertubi-tubi hari-hari menjulungi. Tak kurang benar. Tapi kalau Allah manfaatnya itu terasa manfaatnya. Nah kebalikannya pulang maksiat, apabila kadang kita taubati mudaratnya kembali kita juga. Bukan hanya kepada kita pribadi, bahkan mewabah kepada orang banyak. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Waspadalah satu maksiat, satu fitnah. Bala yang Allah turunkan bala tadi bukan hanya kepada khusus orang yang pelaku dosa itu sendiri, tapi juga kepada orang-orang yang banyak. Itu bahayanya kan. Lalu di situ ada amar ma'ruf nahi munkar. Tidak ada maksiat larang. Tangati. Ini ada bala ini besar yang turun, Allah turunkan dengan maksiat tapi yang lebih cepat pada beberapa maksiat. Di antaranya itu maksiat yang digawikan tuh mujahid terang-terangan. Umah itu lakas badan undang bela terang-terangan apabila ada jenis orkestra ada nyebut mereknya oleh jenis orkestra artisnya umah bahasa asal membuka awan hayu ikhtilaf bercampur laki lawan binian haram ada dipamerkan di tengah orang banyak itu berhak semestinya dapat bala itu turun. Kenapa bala? Karena turun-turun Tuhan masih sayang. Kenapa Tuhan masih sayang? Karena di kampung itu mungkin ada menggawi amaliyah atau ibadah yang dapat mengundang rahmat Allah. Tuan gurunya kan masih ada belajaran di kampung itu, ada jadi bala turun. Tapi lah tuan gurunya itu bala Rasulullah bertahan lagi aku di sini. Buka sini pada kampung itu, sandang lagi kampung itu, sandang. Makanya jangan jaga di kampung, nggak ada tuan gurunya. Ini tuan guru pertama nyandang. Asyadul bala al awliya al ambiya tumbal awliya tumbal ulama. Masih itu dulu. Mungkin diri itu tuan guru pada zakat. Soalnya setahun diri ya. Orang menyendangkan dalam bergeringan orang, masalah apa segala yang fitnah macam-macam. Jangan Nabi itu seandainya diskusi ini, seandainya nih seluruh manusia awalakum wa akhirakum insakum wa jinnakum, manusia jin mulai zaman dulu sampai sekarang sampai kiamat ala at-rajulin atas seorang paling takwa dari laki-laki sabarataan beribadah lawan Allah la yazidu fi mulki syai'an, kada kau menambah kerajaan sedikit juga pun kada bermanfaat. Sebaliknya pulang mulai zaman dulu awalakum wa akhirakum, awal kalian akhir kalian jin manusia ala afjal rajulin atas terpaling jahat daripada laki-laki anggap kayak Abu Jahal sekampungan sealaman sedunia jin dan manusia itu kadang mengurangi kerajaan Allah Ta'ala sengkayanya Allah Ta'ala itu mungkin hendak lagi berang-birang lain dalam Allah Ta'ala kaya itu tadi tahu ya lah kalau kaya kenapa masih aja lagi ketujuh bahan lawan orang sugih man tawadu ala ghaniyin dhahaballahu surusa 2/3 hilang agamanya kalau tawadu orang sugihnya itu karena kekayaannya. Wala yazidu fi 'izzihi iqbalu man aqbala alaih wala yanqulu min izzihi idbaru man adbara anhu. Tidaklah menambah dalam kemuliaan Allah Ta'ala sedikit jua pun apabila ada orang yang beribadah berhadap lawan Allah Ta'ala. Dan kadang berkurang kemuliaan Allah sedikit jua pun apabila ada orang yang berpaling memaksiati Allah Ta'ala. Karena Allah itu kaya, sugih. Kada kaya raja kita di dunia, coba bupati, umat, rakyatnya membanggang, staf-stafnya membanggang, ngamai mundur diri seorang. Tapi kalau Allah
Ada bahajat itu karena aku mengatur dunia itu kan dalam buah nikam juga gitu kan aku serangan. Namun pejabat kita mengatur berapa serangan dia pakai staf. Nah itulah kayanya kekuasaannya dan kekayaannya raja dunia lawan raja yang sesungguhnya itu Allah. Li'anna 'izzahu sifatun min sifatihil jami'ah. Karena kemuliaan Allah Ta'ala itu merupakan salah satu sifat dari sifat-sifatnya Allah al-jami'ah yang komplek. Lihat, Allah Ta'ala kawasa, ada kawam mencegahnya. Allah berkehendak, Allah mengetahui segala sesuatu. Sifat kemuliaan dia bertanda al-jami'ah. Kal uluhiyah, seperti Allah Ta'ala bersifat uluhiyah, sifat ketuhanan nang kada kau ditangkis-tangkis kayak apapun ikam jadi Tuhan maka hendak tatap aku Tuhannya kehendak juga nang jadinya kuasa aku juga nang jadinya wal kibriya, kesombongan Tuhan maka sombong ada boleh ya itu kita al kibriya uridai kibir sombong itu jar Allah ridai pakaianku wa man naza'anni barang siapa yang mengambil pakaianku marabuti alqaitu finnar wala ubali buang gitu ke neraka ada urusan. Wal azamah, kebesaran itu pula sifat-sifat Allah. Wa sifatuhu ta'ala fi ghayatil kamal, sifat-sifatnya Allah Ta'ala itu dalam kesudahan sehabis-habis sempurna wa tamam dan sempurna. Bahaya munazzahatu an ziyadah wan nuqsan. Allah Ta'ala itu sifat-sifatnya itu disucikan daripada lebihan lebay anak lu pakaian potong kayak tuan dulu ini orang sobat sebutnya dua sebelah jadi lebay alay dikarenakan jenis dia apa jenis itu. Jadi Allah tetap ada lebih disucikan. Wan nuqsan kalau kurang ada juga. Pas. Hada ta'lim qabla min kaunihi la ya'udu alayhi min 'abdihi wa yahiqu darr minhum. Nah, jadi kesimpulan daripada hikmah ini sahapa haja kita ini taat lawan Allah, Allah kada bertambah kerajaannya. Sahapa haja kita maksiat, ada runtuh kerajaan Allah. Artinya taat dan maksiat kita kada ngaruh, kada efek terhadap kerajaan Allah. Karena Allah terkaya daripada kita dan amal ibadah kita. Karena Allah mengatur dunia, ada berhajat lawan makhluknya. Allah sendirian yang ta'ala binafsih. Lalu pun Allah melarang kita perbuatan haram karena Tuhan tuh mudaratnya gak sedikam juga. Mudaratnya gak sedikam juga Tuhan. Ikam juga ruginya kada besar kok. Kita ini Nabi Isya, kawitan. Nah, jangan gula batu, kebihusan. Nyaman nak, nyaman, nyaman. Tapi Allah tahu. Kemudian kita kan betapa batu. Bihusan. Kalau dilarang, ada besar kok ada aja Allah. Kada besar kok. Biasa dikira. Jadi manfaat dan mudarat yang Allah perintah atau Allah larang lawan kita itu gasan kita juga. Makanya man amila sholihan falinafsi dia sendirinya. Wa man asa'a barang siapa yang berbuat jahat fa 'alaiha maka ala mudarat atas dirinya juga. Bisa dipahami ya itu? Nah itu dipakai di dalam hati kita, tanamkan etikat kita, Allah kada bahajat lawan kita. Qiyamah ta'ala binafsih, termasuk dari itu bagian daripada mengimani asma Allah qiyamah ta'ala binafsih. Wusuluka ilallah, wusuluka ilal ilmi bih, wa illa fajalla rabbuna ayyatasila bi syai'un aw yattasil huwa bi syai'in. Sampainya engkau kepada Allah. Ada larinya orang sampai saja, sampai dalam Allah. Nah maksud sampai itu kayak apa? Ilal ilmi bih, wusuluka sampainya engkau ilal ilmi bih kepada pengetahuan kita lawan Allah Ta'ala. Nah itu maksudnya makrifat kita lawan Allah, itu maksud sampai.
Bukannya sampai kitanya ini berjalan fisik dan zat Allah. Tidak. Kenapa? Karena Allah Ta'ala itu Jalla Rabbuna, besarlah Tuhan kita, kada mungkin ayat tasila bisyai'un, ada sesuatu yang kau mendekati Allah untuk sampai, atau Allah mendekati sesuatu tadi. Jadi bertempat menggiring lawan sesuatu tadi Allah. Itu mustahil. Allah kada mengambil tempat, ya kan? Kada mengambil tempat. Baik kada ta'ayus dan kada jiwa. Aywa usuluka ila ilmi bih, yaitu maksud sampai engkau kepada Allah Ta'ala itu sampainya engkau kepada pengetahuan engkau, musyahadahnya engkau, pemerasaannya engkau, ay ila musyahadatihi, kepada menyaksikan dengan mata hati lawan Allah Ta'ala, musyahadatan tughnika 'anid dalil, musyahadat nang mengkaya akan engkau daripada dalil. Kalau orang tauhid dia berdalil lima. Di mana aja Allah Ta'ala tuh bukti kawasan adanya langit. Nah, musyahid itu ada balik tahu langit. Nah, ayo lebar. Orang tauhid berdalil masih. Jangan sibuk mencari dalil mana. Ini dia dah hisapi. Bukan nak kita, aku yakin dia sapinya, bawa benar kita hisap itu. Jadi kan Kalimantan kita cuma hisap. Orang mestinya nang ianya itu bila melihat Allah Ta'ala itu, nang dilihat itu Allah Ta'ala yang harus sama. Salahnya harus. Bi'aini basiratik, melihat itu dengan mata hati. Kalau boleh mata kepala. Karena di antara etikat kita Ahlussunnah wal Jamaah itu kada boleh menyatakan melihat Allah lawan mata kepala kita. Kalau ada melihat lawan mata kepala kita, itu hukumnya kita murtad. Jadi satu-satunya makhluk Allah di muka bumi ini mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nang kau melihat Allah Ta'ala Tuhannya Nabi kita Muhammad SAW dengan mata kepala ketika malam 27 Rajab, yaitu Isra dan Mi'rajnya Nabi. Wal Burhan. Nah, jadi sampai yang melawat Allah Ta'ala itu kawan memandangi Allah, kada ada dalilannya, kada berburhan, kada bersaksi. Wa yu'abbaru an dzalikal ilmi bil musyahadah, ya. Diistilahkan dengan ilmu yang sampai lewat Allah, terus sampai lewat ilmu, maksudnya sampai dengan musyahadah, hanya kawak menyaksikan Allah. Kawak. Ada menunggu di akhirat, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka orang beriman di dalam surga itu nadhirah, penuh dengan cahaya. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya itu dapat memandang. Nah, kalau memandang Tuhan. Nah, jadi jangan sampai menunggu di akhirat, di dunia dulu pandang Allah. Tapi kalau di dunia itu kada tahu lawan mata kepala, lawan mata hati kita. Man kana fi hadhihi dunya a'ma wa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Siapa di dunia itu kada melihat, bicara. Ada melihat Allah. Lawan mata hati, lawan melihat Allah, bicara mata hatinya. Wa fil akhirati a'ma. Di akhirat itu juga. Kenapa? Karena akhirat itu adalah cerminan hasil tuai yang kita tabur, kita tuai daripada di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Jelas. Nah, jadi maksud sampai engkau lewat Allah itu sampainya kawam musyahadah. Bila kawam musyahadah, sampai itu sudah. Musyahadah itu kayak apa? Artinya memandang, musyahadah apa itu memandang? Musyahadah itu af'al. Musyahadah perbuatan Allah. Setiap perbuatan yang di muka bumi ini termasuk perbuatan diri kita. Ada kau berbuat kecuali Allah yang memperbuatnya. Lihat bergerak diri kita, Allah aku gitu bergerak. Orang itu juga melihat orang bergerak. Tak tampil bilang, ada musyarik, ya ada musyarik. Dua kali mulai. Ya Allah. Wa ya'lam wa bi'ilmi al-yaqin
dan bisa lagi dikehendaki dengan ilmu. Itu ilmu apa? Ilmu yakin. Dengan apa? Bitajalli, dengan tajalli. Artinya tajalli itu kenyataan, kenampakan daripada rahasia Allah. Tajalli. Nah, kita ini kan lemah, jahil, sifat hamba ini lah. Akan kebanyakan mengatakan kita ini kada karena ada. Nang ada tuh hanya Allah. Nah, adanya kita ini Allah nang ada, itu tajalli wujudnya Allah. Ikam melihat, kita kan kau melihat. Kau melihat, penglihatan itu tajalli, apa Allah menampakkan penglihatan kita itu dengan penglihatan Allah. Jadi dari berkatnya dapat berkat Allah melihat, dapat berkat Allah memandang kalau kita mendengar, berkat Allah ada kalau kita ada. Macam Allah ada baginya kita, baginya kita. Habislah. Atau lagi wabil faidhir rahmani, atau dikehendaki dengan sampainya engkau kepada Allah sampai dengan faid limpahan. Nah, Allah limpahkan rahman, sifat rahman Allah. Faidur rahmani itu faidur rahmani, limpahan daripada Allah kepada kita. Atau lagi wa ta'arrufi al-ayyani, sampainya engkau itu kepada memakrifahkan, mengenal al-ayyani, ainiyah, ayyan jelas. Wa dzauqil wujdani, sama juga. Atau engkau sampai lewat Allah sampai memperdapati dzauq, pengerasaan di hati hadirnya Allah Ta'ala dalam seluruh afal kita, perbuatan kita, sifat dan asma kita. Itu adalah tajalli daripada afal dan sifat dan asma daripada Allah. Wa ahlu syuhud mutafawwitun. Nah, orang-orang yang ahli musyahadah itu mutafawwitun, berbeda-beda cara musyahadah mereka itu. Faminhum may yahsul lahu tajallil af'al. Ada orang-orang yang ahli syuhud itu hasil bagi mereka tajalli af'al, perbuatannya yang ada di dirinya, ia rasa akan bahwa perbuatan itu yang bergerak Allah lah menggerakkan. Allah menggerakkan. Musyahadatul af'al namanya. Nah, orang musyahadatul af'al ini salah satu sinful min asnafil ma'rifah. Satu macam daripada orang-orang ma'rifah. Apabila ini kawam mudawamah mengekalkan nangka itu bergerak Allah menggerakkan. Badian Allah mendiamkan. Ada beberapa culan ini. Ya minimalnya lebih banyak lah ingat hadir hatinya, merasa diberi Allah dauqiyah nangka itu. Bergerak, angkat tangan, berpandir, ya segala. Asal ada kau berpandir dan Allah memandir. Nah, itu dapat orang untuk keramat. Di antaranya keramatnya an-nusratu al-a'da, ditolong menghadapi musuh. Iya, orang kena katalah harus banyak-banyak bersifat pemaaf ini besar. Karena takhallaqu bi akhlaqir rahman. Di antara akhlak Allah yaitu dengan sifat pemaaf. Macam Allah Ta'ala itu ada pemaaf. Sudah kita itu maksiat, lupa lawan Allah Ta'ala. Masih payah, kita ini baik, melacok rupiah tampiling sedikit. Tapi Allah pemaaf. Pakai pemaaf ya Allah, kayak pakai orang. Nabi kan kita, Allahumma ghfir qawmi fa innahum la ya'lamun. Wa huwa awal tajalliyati indahum. Nah, tauhidul afal atau tajalli afal itu awal-awal orang yang memakai duduk di tajalli di sisi mereka itu arif billah. Kan tauhidul afal ya. Ini jin sudah keramat, termasuk ahlullah sudah. Ahlullah, orang ahli ma'rifat sudah, walaupun kelas 1 deh. Kelas ibtidah. Ditolong sudah ini dapat keramat menghadapi musuh. Di antaranya lagi at-tay, zaman wal makan, masa dan waktu itu dilipatnya. Ruang waktu lah. Orang sejam ke Banjar, 3 jam ke Banjar, ini sejam dia tahu, dilipat. Soalnya mulai ngerasa bulat. Masa pintu juga, berkat masanya.
Lalu apa? Fayufni fi'lahu wa fi'la ghairihi fi fi'lillahi ta'ala. Ia memfanakan tuh memandang dengan hatinya bahwa perbuatan dirinya dan perbuatan orang lain manusia itu dihilangkannya, disirnakannya, difanaakannya dalam perbuatan Allah Ta'ala. Nang ada itu perbuatan Allah, nang ada ini lain doyarnya Allah nang mendoyakannya. Itu maksud memfanaakan itu. Nang dibakakan ditetapkan siapa? Allah, perbuatan Allah. Harap sudah ini. Fala yara fa'ilan illahu, ia akan melihat nang bagawi berbuat mengerjakan apapun kecuali Allah nang menggawiakannya. Wa yakhruju fi hadhihi al-tadbir wal ikhtiyar. Nah kalau orang duduk nangka ini keluarlah ia itu daripada merasa mengatur dan memilih lagi. Rasanya Imam Sufyan Tsauri kalau pada salah ada kawan sini meninggal. Ada cuma sini. Ditanya kan apa biar nggak tulang apa di dunia artinya itu apa? Kos, kan maksud asal ada budaya sebenarnya sih. Ada kita nafsu ya makin bayar. Ya Allah. Wahadi awal maratibil usul. Nah sampai di orang walaupun sampai ya awal-awal martabat. Nah ya sampai satu. Yang kedua, wa minhum may yasulu tajalli sifat, orang yang hasil bagi itu tajalli sifat atau jalan tauhid sifat ya orang. Nah bagaimana itu cara pengamalannya? Fayatiqu fi maqamil hibah wal unsi bima yushahidu qalbuhu min al-jalal wal jamal. Wa hadhihi rutbatun saniyah min rutbatil usul. Yaitu ia memusyahadakan, yaitu ia duduklah di makam haibah, karisma Allah, wal unsi cina di mana bima yusahidu lantaran sebab apa nak ia saksikan oleh hatinya minal jalal wal jamal, daripada jalal kebesaran Allah, jamal keelokan Allah. Dua macam jannah. Apabila ia dapat musibah dipandangnya di jalal Allah, lalu ia takutan dengan Allah. Dapat nikmat dipandangnya jamal keelokan Allah Ta'ala itu baik benar, lalu ia jinak dengan Allah. Jadi unsi jinak haibah takutan dengan Tuhan. Nah itu jalan tajalli sifat. Ini martabat yang kedua daripada martabat orang muslim. Wa minhum di antara yang man yurti ila maqamil fana mustamilan ala batinihi anwarul yaqin wal musyahadah fayaghibu fi syuhudi an wujudihi wa hadha darbun min tajalli dzat al khawas al muqarrabin wa huwa aidan rutbatun fil wusul wa fawqa hadha rutbatu haqqul yaqin wa yakunu min dhalika fi dunya lamhan wa huwa siryan nur al musyahadah fi kulliyati al abdi hatta tahdha bihi ruhuhu wa qalbuhu wa nafsuhu hatta qalibuhu wa huwa min a'la maratibil usul. Martabat yang ketiga lagi, ada orang-orang naik dari martabat yang kedua ini sampai apa? Ila maqamil fana, sampai yang fana dirinya itu. Fananya dalam afalnya, fana hilangnya, ada memandang lagi afal perbuatannya, ada memandang lagi sifat-sifatnya, bahkan wujudnya aja dirinya pun kadang merasa ada. Nah ada hanya ya rasakan adalah wujud Allah Ta'ala. Maka hilanglah ia tersebut dalam musyahadahnya itu an wujudih, daripada adanya ini. Kan merasa ini adanya Allah. Mana dari mana ada pinando? Tapi rokok pinando bang lah. Surya lawan ben. Memilih surya. Pandangan itu. Wahada darbun min tajalli dzat. Nah ini satu jenis macam tajalli dzat yang khusus bagi orang muqarrabin, bukan wali. Ini ada bilang lagi lah, makan minum apa atau lagi. Wa wa'idun rutbatun fil usul. Ini pun sampai. Wa fawqa hadza, ada lagi di atas ini rutbatun, satu martabat. Tadi kan martabat anwarul yaqin, ini haqqul yaqin. Nah kayak apa? Yakunu min dzalika fid dunya lumhun. Jarang benar itu di sini sekejap, dan siryan itu
cipratan lah, kilauan berkilauan anwarul yaqin, yaitu nurul musyahadah. Jadi fi kulliyatil abdi, dalam seluruh hamba, sampai tahzainya merasakan diri ruhu wa qalbuh, ruhnya, dirinya, hatinya beradaan min a'la maratabil usul, itu termasuk martabat usul. Jadi musyahadah itu bukan hanya kepada hatinya aja, rohnya, hatinya, dirinya, hatta qalbuh, sampai batang tubuhnya ia hilangkan dalam wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini paling tinggi. Qala fi awarifil ma'arif fa idza tahaqqaqatil haqa'iq ya'lamu al-'abdu ma hadhihi al-ahwal asy-syarifah annahu awwalul manzil fa abina al-wusul hayhata manazil tariqil wusul la yanqati abad al-abad fi umri al-akhirati al-abadi fa kayfa fi umri al-qasir ad-dunyawi. Jadi berkata Imam Arif al-Ma'arif, Sahib Arif al-Ma'arif, apabila hakikat itu sudah jelas mengkaidai, maka dapat tahulah seorang hamba dengan ini keadaan yang mulia, bahwasanya annahu ala wasya'an fi awal manzil, bahwasanya seorang hamba adalah pada awal ia bagaimana, tapi ia sampai jauh untuk menuju jalan akhirat, sampai keadaan terputus selama-lamanya dalam umur dunia dan sementara umur akhirat salawasan, apalagi umur dunia. Wa illa, mau panjang lagi lah. Wa illa wa inna narik bil wusul ma dzakara bi ilmi haqiqi. Nah, situ gitulah. Nah, jadi dulu penggalannya la yazidu fi ibadati wusuluka ila Allah wusuluka ila ilmi bih. Sampainya lewat Allah, maksud sampai itu sampai ilmunya, musyahadahnya. Ya, ada musyahadah af'al, ada musyahadah sifat, dan ada musyahadah dzat. Lah. Tapi ada lagi di atas itu, tapi itu lamhun wa siryan anwariyah musyahadah. Jadi kadang-kala kita sampai awak kita, fisik kita kepada Allah, atau Allah yang mendekatkan dirinya kepada fisik kita. Yaitu wa ilmi, insyaallah ada sambungannya 11 lagi tadi. Sampai itu aja lah, mudah-mudahan Allah berikan paham. Jadi ada dua hikmah yang kita baca pada malam hari ini. Pertama, iktikad kita, taat kita kadang memberi manfaat, mudarat kita kadang memberi kerugian oleh Allah. Allah mewajibkan lawan kita taat, melarang kita maksiat, mengharamkan, itu gesan kita juga, kebaikan kita juga, manfaat kita juga. Jadi jangan boleh jangan boleh. Nah, kalau ada istilah orang sampai ke Allah, itu bukan sampai fisik kita, tapi ilmu yang sampai. Artinya musyahadah, makna yang sampai, ya. Musyahadah. Baik, afalnya, sifatnya, macam-macamnya saja. Wa illa wallahu bisawab. Al-Fatihah.